Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Rapopabio, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas tutorial 2, yaitu mata kuliah jaringan komputer, yaitu akan mengimplementasikan perintah-perintah CMD yang berkaitan dengan jaringan. Baik, sudah ya. Pertama kita buka CMD-nya. Baik, lalu di sini ada perintah cd ya. Cd ini yaitu change directory, yaitu digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di CMD. Contohnya misalkan digunakan saat ingin masuk ke folder tertentu, misalkan cd dokumen. Berhasil ya. Ini sekarang kita sudah masuk ke folder dokumen. Baik, kita kembalikan dulu. Kita tambahkan warna agar sedikit lihat bagus. Baik, selanjutnya ada perintah cls. Cls ini yaitu perintah yang berfungsi untuk membersihkan tampilan layar CMD agar lebih rapi. Misalkan di sini kita kasih perintah dulu tree. Nah, ini kan banyak perintah-perintah lainnya di layar CMD. Nah, kita gunakan CLS agar membersihkan ini semua. CLS. Nah, sudah ya, sudah bersih, sudah hilang. Nah, lalu kemudian ada CLS slice tanda tanya, yaitu ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan tentang perintah CLS. Misalkan contohnya CLS. Nah, ini kan ada perintah ya, clear the screen. Nah, lalu selanjutnya ada dir. Dir ini yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan mengenai penggunaan perintah dir. Misalkan dir. Nah, ini ya, seperti ini tampilan videonya. Nah, lalu sekarang kita ada perintah ipconfig. Ipconfig yaitu digunakan untuk melihat alamat IP komputer yang sedang digunakan pada jaringan. Contoh misalkan ipconfig. Nah, seperti ini ya. Di sini ada IP kita, IP default subnet, default gateway. Nah, lalu selanjutnya ada perintah fconfig/al. fconfig/al ini untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap seperti IP address, MAC address, DNS, dan default gateway. Ini lebih lengkap dari ipconfig ini ya, dari perintah ini. Contohnya config/all. Nah, seperti ini ya. Jadi dia lebih lengkap itu spesifikasi yang ditampilkannya. Kemudian selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya, yaitu menampilkan bantuan dan penjelasan semua opsi pada perintah ipconfig. Misalkan seperti ini contohnya, config nah, seperti ini ya. Dia akan menampilkan perintah-perintah yang terkait dengan ipconfig. Lalu kemudian ada ipconfig/release, yaitu digunakan untuk melepaskan atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan komputer dari DHCP server. Contoh misalkan ipconfig/release. Nah, seperti ini ya, dia akan melepaskan DNS. Lalu selanjutnya ada ipconfig/renew. Ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah dilakukan rilis. Contoh misalkan nah, tunggu sebentar. Nah, dia sudah meminta kembali
alamat IP baru dari DHCP server. Lalu kemudian ada ivconfig/display DNS. Ini yaitu untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan pada komputer. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita bersihkan dulu ya. Kemudian ada ivconfig/DNS. Ini digunakan untuk menghapus cache DNS yang tersimpan agar sistem melakukan pencarian DNS baru. Misalkan DNS. Nah, sudah ya, berhasil. DNS sudah resolve cache successful. Lalu selanjutnya ada perintah ivconfig register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Misalkan register DNS. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya ada ping. Ping ini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke komputer atau server lain melalui alamat IP atau domain. Misalkan kita coba cek ini IP kita ya. Tadi akan kita ping IP kita yaitu 192.168.18.12. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian selanjutnya ada netstat. Netstat ini yaitu untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Contoh netstat. Nah, ini ya jaringan-jaringan yang aktif pada komputer yang sedang saya gunakan. Lalu selanjutnya ada tracer. Trace ini digunakan untuk melihat jalur perjalanan paket data menuju alamat tujuan di jaringan. Misalkan kita akan coba tracer ke DNS Google ya, ke domain Google. Tracer google.com. Nah, seperti ini ya tampilannya. Dia akan melihat jalur perjalanan paket datanya menuju alamat tujuan di jaringan. Lalu kemudian selanjutnya ada path-ping. Path-ping ini berfungsi untuk mengecek jalur jaringan sekaligus menganalisis gangguan atau kehilangan paket data. Misalkan contoh path-ping. Kita masukkan dulu ininya, misalkan jaringan kita ya, dengan komputer yang saya gunakan 13. Nah, seperti ini ya. Tunggu sebentar, sedang men-tracking gitu. Nanti biasanya di sini nanti itu terdapat hub atau RTT dan ada loss atau sense, lalu ada address biasanya. Hub di sini tuh seperti ini ya, seperti jumlah router atau perangkat jaringan yang dilewati oleh paket data kita agar dia sampai ke tujuan. Lalu nanti biasanya ada tampilan ini RTT atau round trip time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh paket data untuk pergi ke target dan kembali ke komputer Anda. Ini diukur dalam satuan milidetik atau ms per millisecond. Kemudian nanti itu biasanya ada tampilan loss atau sense. Paket loss itu yaitu jumlah paket data yang hilang atau gagal kembali selama proses uji coba, dan nanti biasanya ditampilkan ada alamat ya atau address
yaitu identitas berupa alamat IP atau nama DNS dari router yang sedang diuji. Tapi ini sepertinya lama ya. Kita coba. Oh ini nih, nah seperti ini nih. Ini kan ada hub, RTT, autosend, dan ada address. Nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, hub di sini yaitu lompatan ya, seperti jumlah router penakat jaringan yang dilewati oleh paket data kita gitu. Jadi misalkan kita ingin mengirim paket misalkan dari London ke Indonesia misalkan, nah, tapi nanti kita harus melewati dulu negara-negara lain, misalkan melewati dulu Malaysia atau melewati dulu Singapura. Nah, itu seperti inilah cara kerjanya ya. Jadi Singapura dan itu tuh merupakan routernya. Jadi misalkan hub satunya London, terus hub 2-nya nanti Singapura, dan seterusnya sampai ke paket tujuan. Lebih seperti itu lah. Baik, selanjutnya ada NS lookup ya. NS lookup ini itu digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya menggunakan DNS. Misalkan nih kita akan coba melihat NS lookup Google misalkan google.com. Nah ini ya, nanti dia akan menampilkan alamat-alamat ini, IP ini. Kita bersihkan dulu. Nah, lalu selanjutnya ada NetSH ya. NetSH di sini itu perintah untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan pada Windows melalui CMD. Ini tuh biasanya digunakan untuk memperbaiki internet, misalkan, atau ngereset jaringan biasanya. Lalu reset protokol IP atau TCP, mengubah alamat IP dan DNS melalui CMD dan lain-lain. Misalkan ini biasanya ditambahkan perintah lain ya. Misalkan contoh kita tambahkan NSH show profile. Nah seperti ini ya. Ini menampilkan nama WiFi yang pernah terkoneksi di komputer saya ini ya, di laptop saya ini. Nah, baik, kita bersihkan lagi. Lalu selanjutnya ada route. Route ini digunakan untuk melihat atau mengatur tabel routingan jaringan pada komputer. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, dia akan melihat jaringan, mengatur, untuk melihat atau mengatur tabel-tabel jaringan pada komputer yang sedang kita gunakan ini. Nah kemudian yang terakhir ada net. Net ini berfungsi untuk mengelola layanan jaringan, user, dan resource pada sistem Windows. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengelola akun, menggunakan net user, membuat pengguna baru, mengubah password akun yang lupa, atau mengaktifkan akun administrasi yang tersembunyi, atau bisa juga digunakan untuk mengontrol layanan Windows seperti NetStar atau NetStop. Misalkan contoh kita untuk melihat net user. Nah seperti inilah, dia akan menampilkan ini ya, user akun yang ada pada komputer atau laptop ini. Mungkin segini saja ya penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau ucapan saya yang kurang mengenakan atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.